Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bersama saya, Adinda Naya Salsabila. Kali ini, program Caca Talk mengisi program puasa Ramadan bersama tamu undangan Bapak Hasan selaku guru agama Islam dari SMP Yadika 6. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau tanya-tanya sedikit, boleh ya Pak? Oh, ya? Boleh, tentu. Terkait puasa Ramadan. Ya. Pak, di bulan suci Ramadan ini ada nggak sih keutamaan-keutamaannya? Kalau bilang keutamaan, bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keutamaan. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini, sehingga orang menunggu-nunggu untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Salah satu keutamaan puasa bulan Ramadan ini, pertama, bulan Ramadan itu oleh Allah dijadikan bulan puasa. Nah, berarti bulan Ramadannya itu punya keutamaan karena oleh Allah dijadikan bulan puasa gitu, yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian Ramadan itu, di bulan Ramadan semua ibadah dilipat gandakan pahalanya, ya. Lipat gandakan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Kita beribadah di bulan Ramadan itu ibadah puasa wajib, ibadah yang wajib saja, itu Allah lipat gandakan seperti kita beribadah 70 kali lipat. Masya Allah. Yang wajib gitu ya. Nah, yang sunnah, kita ibadah sunnah di bulan Ramadan sama dengan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Contoh misalnya begini, kita sholat sunnah nih, sholat sunnah qobliyah umpama, pahalanya itu sama dengan sholat wajib. Oh begitu ya, itu kita berinfak nih, sodakoh ya, ngasih orang yang fakir miskin atau misalnya 10.000. Nah, sodakohnya itu kita itu sama dengan sodakoh wajib zakat. Nah, itulah salah satu keutamaan bulan Ramadan itu, saking banyaknya, dan banyak lagi, sehingga Allah rahasiakan karena bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, bulan yang agung gitu, sehingga orang-orang umat muslim di dunia menunggu-nunggu. Dari bulan Rajab kita berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Syaban, sampaikan kami ke bulan Ramadan, kan begitu doanya kita kan, ya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balighna Ramadan. Saking inginnya bertemu dengan bulan Ramadan gitu. Ada keutamaan puasa ya Pak di bulan Ramadan, itu bisa dijelaskan nggak Pak? Bagaimana? Kalau tadi kan keutamaan bulan Ramadannya, nah sekarang keutamaan puasanya. Keutamaan puasa. Kata Allah, puasa ini adalah untukku, maka akulah yang akan memberikan pahalanya. Pahala puasa itu lain dengan pahala-pahala yang lain-lainnya. Kalau contoh misalnya tadi kita berinfak 1.000, Allah lipat gandakan bisa jadi 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa nggak terhingga. Sehingga Allah sendiri, kata Allah, puasa itu untukku, maka akulah yang akan memberikannya. Nah, jadi tidak terhingga, ya. Nah, Allah memberikan pahala puasa itu keistimewaannya sesuai dengan keikhlasan hati kita. Mungkin puasa saya dengan puasa Caca beda, misalnya puasa kita dengan puasa yang satu dengan yang lainnya beda ya. Kalau misalnya mana yang lebih ikhlasnya, itulah yang lebih tinggi pahalanya gitu. Itu saking besarnya nilai pahala puasa itu. Kalau puasa itu kan ya Pak, pasti ada syarat sah, ada syarat wajibnya. Itu bisa dijelaskan nggak Pak? Ya, puasa Ramadan itu kita sebagai umat Islam ada syarat sah, syarat wajib gitu. Nah, syarat sah puasa yang penting orang Islam, pasti sah. Kemudian orang yang berakal sehat, ya, yang akalnya terganggu itu tidak sah, puasanya maksudnya. Kemudian mumayyiz itu orang yang sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, gitu mumayyiz. Contoh anak TK misalnya mau belajar puasa, kalau dia kuat
puasa sampai maghrib sah puasanya. Gitu. Karena anak TK kan sudah bisa membedakan ini nggak boleh dimakan lagi puasa. Nah, dia nggak puasa, ini nggak boleh diminum. Mau ini minum nih, enggak, aku lagi puasa. Berarti dia udah tahu tuh mumayyiz namanya. Itu syarat sahnya. Gitu. Ada syarat wajib. Syarat wajib. Nah, kalau syarat wajib itu yang pertama pasti orang Islam. Itu semua orang Islam yang mengaku orang Islam wajib puasa. Wajib ya Pak? Ya wajib, karena puasa kan menjadi rukun Islam. Rukun Islam. Nah berarti puasanya wajib tuh. Yang kedua orang berakal sehat juga itu wajib ya puasa. Yang ketiga balik. Nah, balik ya, balik itu sudah sampai kewajiban terhadap dirinya. Itu kan kalau perempuan ditandai dengan haid, menstruasi gitu kan. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi jima ya, istilahnya keluar sperma, itu dia sudah balik namanya ya. Itu sudah wajib gitu ya. Nah, gitu. Itu selama berpuasa pasti ada hal-hal yang mengurangi atau bahkan membatalkan puasanya itu. Bagaimana tuh Pak? Ada yang membatalkan puasanya, ada yang membatalkan pahala puasanya. Oh, ada dua ya, ada dua nih. Bedanya gimana tuh Pak? Nah, bedanya di mana? Ingat, puasa itu yang harus kita jaga itu bukan hanya dari segi makanan saja ya, bukan hanya fisiknya saja, tapi hatinya harus juga ikut puasa. Anggota tubuh semuanya ikut puasa. Gitu. Mata harus puasa, mulut ya harus ikut puasa, tangan ikut puasa, semua ikut puasa. Nah, itulah istimewanya puasa, ibadah puasa. Nah, maka ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa, yang pertama adalah makan, minum sengaja. Nah, itu udah pasti batal ya. Sengaja makan, walaupun 1 biji beras, nasi, sengaja digigit, ditelan, batal ya. Minum walaupun setetes sengaja dimasukkan, batal. Tapi kalau tidak sengaja nggak batal. Lupa lagi puasa tiba-tiba minum 1 gelas, astagfirullahaladzim, kita lagi puasa. Nah, itu kalau memang sudah masuk ke sini lupa, itu rezeki dari Allah. Itu nggak batal. Nggak batal. Tapi kalau lupa makan sepiring, itu bukan lupa ya, makanya sengaja ya, masuk piring lupa. Nah, itu makan dan minum sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Contoh misalnya pingin sengaja dikorek-korek ini ke sini ya, sehingga gitu ya, keluar muntah, itu batal. Tapi kalau muntahnya karena pusing, karena masuk angin, mabok, sehingga muntah keluar ya, itu tidak batal ya. Nah, kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa adalah kalau suami istri berhubungan, suami istri lagi puasa, itu batal. Ya. Nah, itu batal. Nah, itu membatalkan puasa. Kemudian ada membatalkan sengaja niat membatalkan puasa. Dalam hati, saya mau batal udah puasa, saya mau udah nggak puasa. Udah nggak kuat gitu. Nggak kuat, dan memang niatnya yang tadi puasa, jadi saya ini udah tinggal nggak puasa, udah gitu, nggak mau puasa. Itu udah jadi batal itu. Maka hati-hati dengan ucapan ini ya, bisa jadi itu membatalkan puasa gitu ya. Nah, gitu. Jadi makan, minum sengaja, terus muntah dengan sengaja gitu, berhubungan sama istri, kemudian niat membatalkan puasa ya. Kemudian kalau perempuan tiba-tiba datang haid, datang bulan ya, walaupun tinggal 10 menit lagi nih ke maghrib ya, tiba-tiba datang bulan ya, saat itu batal puasanya. Gitu. Nah, tapi jangan khawatir, aduh rugi aku dari pagi sampai mau maghrib. Nah, nggak usah bilang rugi, Allah pasti maha tahu dengan perjuangan kita ya. Pahala mungkin insya Allah dapat, tapi memang hari itu dianggap batal, nggak puasa begitu. Itu membatalkan puasa. Atau yang selanjutnya membatalkan puasa adalah tiba-tiba gila misalnya. Tiba-tiba gila itu gimana tuh, Pak? Misalnya ya, pagi-pagi mah biasa orang sehat-sehat, tiba ujung-ujung misalnya siang-siangnya dia jadi ngomongnya ngaco kemana-mana, gimana lah, seperti orang gila, dia nggak tahu dirinya sendiri gitu. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan, itu berarti dia jadi akalnya tiba-tiba jadi nggak sehat gitu. Jadi batal puasa. Itu membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Nah, gitu. Nah, tadi
kalau itu mungkin orang masih banyak tuh yang mampu menahan yang batalkan puasa tadi, ya. Fisiknya kuat, ya, nggak makan nggak minum, itu mah gampang, kuat, masih bisa ketahan. Yang paling khawatir ini batal pahala puasa, itu yang paling takutkan. Itu gimana sih, Pak? Ya, batal pahala puasa, nilainya di hadapan Allah nol. Padahal kita dari pagi udah nahan lapar, nahan haus, gitu ya. Di hadapan Allah nilainya nol. Apa saja yang batalkan pahala puasa? Satu, berbohong. Hati-hati nih, ya. Satu kata pun berbohong bisa membatalkan puasa. Tadi saya bilang ketika bulan puasa itu mulut harus ikut puasa. Nah, jaga jangan sampai berkata bohong, ya. Bisa mungkin mengurangi nilai puasa mungkin, tapi bahkan bisa jadi menghilangkan puasa. Itu nilainya pahalanya. Yang kedua, gibah, ngomongin orang, menggosip. Nah, itu kadang-kadang dia tuh kayak gini, gitu. Iya, dia tuh begini ya, gitu ya. Macam-macam lah, gitu ya. Gibah, ngomongin orang itu bahaya tuh. Aduh, hati-hati, ya. Puasa kita hilang tuh, capek-capek, ya, udah lapar. Kemudian bersumpah palsu. Bersumpah palsu itu kayak gimana, Pak? Contoh misalnya kita untuk mempertahankan kebohongan kita nih, dia bersumpah, sumpah Pak, demi Allah Pak, saya nggak melakukan itu, pakai demi Allah. Nah ini nih, ya. Tapi kalau nggak pakai demi Allah, itu bukan sumpah namanya, ya. Yang dimaksud sumpah dalam Islam itu adalah menggunakan demi Allah, atau kalau dalam bahasa Arabnya ada wallahi, ya, billahi, tallahi, gitu, atau wallahi, demi Allah. Nah, saya nggak melakukan itu, padahal dia melakukan. Gitu. Nah, di samping tadi bohong, dia juga bersumpah palsu. Udah mensumpah demi Allah. Nah, itu tuh haram, ya, jangan boleh menghilangkan pahala puasa. Hati-hati. Dan selanjutnya yang mengurangi, ya, atau bahkan membatalkan nilai pahala puasa, laki-laki melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki lawan jenis lah, ya, dengan syahwat, dengan nafsu, gitu. Nafsu, itu batal. Laki-laki ngeliatin perempuan, ya, dengan nafsu. Nafsu itu apa sih? Syahwat, maksud. Kalau lihat begini doang batal nggak? Saya lihat kamu nih, saya lihat Caca, batal nggak? Ya enggak, kalau nggak ada apa-apa mah, ya. Nah, yang membatalkan dengan nafsu. Nafsu itu seperti apa? Nafsu itu keinginan. Lihat cewek, misalnya laki-laki nih, lihat perempuan, ada nafsu, ada keinginan, ingin memegang, ya, ingin memeluk, bahkan ingin mencium misalnya, gitu kan. Itu nafsu namanya. Batal pahala puasanya. Berarti kalau yang misalnya pacaran gitu, Pak, terus kan banyak nih remaja-remaja kita kan pacaran terus di bulan puasa sambil gandengan tangan, itu berarti membatalkan, Pak? Bisa membatalkan puasa. Foto bareng terus sambil rangkul-rangkulan, itu batal, dia, ya, Pak? Ya. Tapi rangkul-rangkulan namanya, apalagi dengan pacar mungkin, ya. Nah, itu bahaya. Tapi kalau bagaimana kalau dengan saudara, dengan adik saya misalnya, gitu kan, yang perempuan, ya nggak apa-apa, itu mah nggak ada nafsu namanya. Boleh. Tadi berarti memandang, berpegangan tangan, berpelukan. Kalau dengan saudara, dengan adik misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dengan pacar ini hati-hati, ya. Kalau lagi puasa mah jaga dulu, jaga jarak, jarak 2 meter, jaga jarak, ya. Jaga jarak, ya. Takut, harus dua-duanya harus ada komitmen lah, ya. Ini kita lagi puasa nih, kita agak jaga jarak dulu, ya. Bukan berarti saya benci sama kamu, bukan, misalnya gitu. Namanya anak muda, ya, wajar, namanya normal, ya. Nah, tapi karena kita sedang puasa, ya, mari kita sama-sama jaga hati kita, jaga pandangan mata kita, jaga tangan kita, jangan dulu bergandeng-gandengan tangan begini, ya, takut membatalkan puasa. Terus itu, Pak, kalau misal lagi bulan puasa nih, Pak, kita lagi scroll Instagram gitu misalnya, terus kita nemu foto makanan, terus kita jadi tergiur nih, aduh pengen makan gitu, itu batal nggak sih, Pak? Kalau puasanya enggak, ya, tidak sampai membatalkan puasa, tapi mengurangi nilai keikhlasannya.
keikhlasannya berpuasa bisa saja berkurang ya. Mengurangi nilai keikhlasannya kita berpuasa. Kan puasa itu yang dinilai oleh Allah kan keikhlasannya. Ya. Bisa jadi orang liatin makanan, kayaknya enak banget ini, udah dibayang-bayang ya. Gitu. Itu kan berarti bisa jadi mengurangi keikhlasannya dalam berpuasa ya. Makanya hal-hal yang seperti itu juga harus dijaga. Ya udah, makanan udah. Tapi kalau misalnya kita lihat makanan, wah kayaknya enak nih, kita bikin ntar. Iya. Boleh buat buka puasa gitu ya, nggak apa-apa ya. Insya Allah nggak apa-apa gitu. Iya, itu selama berpuasa ini kan kadang orang lemes gitu, aduh males Pak, lemes nggak mau puasa lagi. Itu ada tips dan triknya nggak sih Pak supaya kita semangat menjalani puasanya? Ya, oke, bagus. Ingat, puasa itu yang dipanggil oleh Allah itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti menjelang ibadah puasa ini yang perlu kita siapkan apa? Iman. Ya. Iman kita nih perkuat, pertebal ya. Ketika iman kita ini kuat, apapun yang kita hadapi kita terasa ringan. Kenapa? Karena kita ikhlas menerimanya. Menerima tugas ini ikhlas ya. Nah, contoh begini nih, kalau kalian nih anak-anak sekolah SMP, SMA, SD bahkan menerima tugas dari guru, kalau kita ikhlas menerimanya, perasaan itu mudah mengerjakannya. Ya, gampang gitu gampang. Tapi ketika nggak ikhlas, gerutu gitu ya. Aduh ini susah banget gimana sih? Tugas gitu ya? Mulu sini capek. Hati ini nggak ikhlas menerimanya. Yang ringan pun perasaan berat. Iya benar. Gitu. Puasa juga begitu. Nah supaya puasa ini terasa ringan, pertama kuatkan dulu iman, ya. Supaya kita ini ikhlas menerima. Yang kedua harus disugesti diri kita ini. Sugesti. Saya kuat, saya ini anak muda, saya kuat. Saya mampu menjalankannya. Gitu. Nah, insya Allah kuat. Kemudian yang ketiga, agak sedikit disibukkan dengan kesibukan yang lain yang sifatnya agak ringan mungkin ya. Tidak terlalu yang berat kan menguras keringat. Bola, ya? Gitu misalnya main bola, waduh udah habis main bola ya. Saya main bola minum gitu. Jangan. Sibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ringan tapi membuat kita sibuk gitu. Nah, ya misalnya ya belajar atau baca buku gitu ya. Kayak gitulah. Itu bisa melupakan lupa itu. Bahkan kan kalau kita asik baca buku, tahu-tahu nggak terasa nih udah jam segini mau maghrib gitu ya. Maghrib. Nah itu seperti itu. Jadi itu di antara tipnya gitu ya supaya kita kuat menjalankan puasa. Sebelum saya pamit, saya ingin mengucapkan dulu kepada semuanya, sobat-sobat semuanya, anak-anakku sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa. Tahun ini mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin, ya. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini bukan hanya sekedar puasa fisiknya saja, tapi seluruh anggota tubuh kita juga ikut puasa. Kemudian juga saya tidak lupa ya, saya selaku guru agama ya di SMP ya di K6 mengajak ya ke siswa-siswa yang lulusan SD ya, mari kita sama-sama bergabung dengan SMP jadi K6. Kemudian juga di Yadika ini bukan hanya SMP doang, ada SMA-nya, ada SMK-nya. Nah, saya juga mari mengajak ya, menghimbau, mengajak kepada orang tua murid, orang tua siswa yang lulusan SD, lulusan SMP, mari gabung dengan Yadika. Di sini fasilitasnya cukup lengkap ya, sarana bagus ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Hasan sudah mau berbincang-bincang dengan kita dan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa.